Ya, jadi itu dulu ya, itu perlu karena itu akan membuktikan, mencirikan kepribadian kamu, memperlihatkan karakter kamu. Nah, gitu. Matematika itu mudah kalau anak-anak sudah semuanya berkarakter baik, itu Allah ridho kepada kita. Wong yang punya ilmu itu Allah. Ya, kalau Allah itu sudah ridho dan senang kepada kita, jangankan matematika yang seperti ini, apapun akan diberikan oleh Allah. Kuncinya jadi satu, ya kita biar disayangi oleh Allah, berdoa, sudah berdoa kita terus berlaku sopan, berlaku yang baik agar Allah ridho kepada kita, yang kita minta pasti dikabulkan karena semua dunia dan isinya ini adalah milik Allah saja. Oke, anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Sekarang Pak Slamet berdiri mulai perhatikan pelajaran kali ini. Masih mengulang pengurangan dan penjumlahan dari hitung bilangan bulat. Kenapa ini saya ulang? Karena sesudah Pak Slamet hari Selasa kemarin menyampaikan materi, itu ada anak saya sangat apresiatif, anak dari kelas 6E, tidak saya sebutkan namanya, itu bertanya, kalau bilangannya besar bagaimana penjumlahan dan pengurangan? Jadi bilangan, kalau kemarin yang dicontohkan Pak Slamet itu kan kecil-kecil, kalau bilangannya besar bagaimana? Ada yang tanya, yang ditanyakan 2 nomor. Nah, akhirnya dari itu saya jawab. Misalnya contohnya seperti ini. Ya. Ada negatif 25 plus min 20. Nah, anak-anak, ini bisa beranalogi dari bilangan yang kecil. Walaupun ini angkanya gede, tapi bisa mencontoh, menarik kesimpulan dari yang kecil. Kalau penjumlahan dan pengurangan bilangan kecil itu kan harus pakai garis bilangan. Ingat, garis bilangan. Maka walaupun ini angkanya besar, bisa mencontoh dari sini. Nah, langkah yang pertama kemarin, ya, kalau ada 2 tanda yang berurutan tanpa diselingi angka, ini kita terjemahkan dahulu. Maka ini akan menjadi seperti ini. Ya. Ingat cara mengerjakannya, susun ke bawah. Ini berarti tetap negatif 2. Ini min-min jadi min, plus min jadi min 3. Nah, kalau seperti ini, kita bisa melihat contoh ke sini. Min 2, min 3. Min 2 di sini, ya kan? Min 3 ke arah kiri 3 satuan. 1, 2, 3. Jadi berapa ini? Oh, sama dengan min 5. Jawabannya ini. Nah, jawabannya min 5. Cara ini bisa untuk mengerjakan ini. Nah, sekarang kita lihat dulu. Ini ada 2 tanda yang berurutan. Ini harus kita jadikan satu tanda. Berarti ini cara pengerjaannya ke sini ya. Berarti ini tetap negatif 25 ya. Plus min 20, plus min jadi min 20. Nah, kita bisa melihat sini. Min 2, min 3 jadi min 5. Min-minnya jadi banyak. Sebetulnya kan sama saja kan ini. 2 tambah 3 kan 5, terus ini jadi min. Kalau begitu, beranalogi. Nurut contoh yang sudah ada, kalau min 25, min 20, minnya jadi banyak. Kalau ini pakai garis bilangan, wah, ya bisa, tapi terlalu lama. Tapi kita bisa mencontoh ke sini. Berarti kalau min-min itu minnya jadi banyak. Otomatis kan 2 tambah 3 ini sama dengan 5. Min jadi min lagi. Ingat bukan kali loh ya ini. Jadi minnya jadi ini berarti kan 25 tambah 20 itu kan 45. Otomatis ini ya negatif. Jadi sama seperti ini. Ya, walaupun angkanya besar, bisa beranalogi, bisa mengambil contoh yang sudah ada. Gitu loh ya. Jadi misalnya Pak, angkanya coba cari yang gede lagi. Nah, misalnya kita buat negatif 50 plus negatif misalnya 40. Nah, kita contoh di situ. Ingat, kalau ada 2 tanda yang berurutan, tanpa diselingi angka, ini dijadikan satu dulu. Berarti ini negatif 50
plus min jadi min 40. Wah, ini bingung. Kita akan bisa begini, bisa mencontoh. Contoh ke sini. Ini sama dengan min 5, min 4. Cara mengambil contohnya ke sini. Ya, min 5, min 4. Bisa mengambil contoh beranalogi ke sini. Min 5 kan di sini. Min 4, 4 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ini berarti min 8, ini min 9. Sama dengan ini negatif 9. Kan sama saja. 5 tambah 4, 9 jadi min. Nah, kalau ini juga sama. Berarti 50 tambah 40 itu 90, tinggal ngasih min. Nah, ingat, matematika kan jadi mudah. Walaupun sulit, angkanya gede, tapi bisa mengambil contoh dari angka yang kecil yang bisa memakai alat peraga, namanya garis bilangan. Ingat, pengurangan dan penjumlahan itu bisa alat peraganya garis bilangan. Oke? Oke, sekarang kalau contoh nomor 2. 19 dikurangi 27. 19 dikurangi 27. Kamu anak-anak kesulitan. 19 masa bisa dikurangi 27? Wong 19 itu lebih kecil. Untuk kelas 6 tidak ada masalah. Lah itu kalau kamu kelas 1, kelas 2, kelas 3, soalnya ini salah. Tapi kamu kan sudah gede, sebentar lagi kelas 6, ke SMP. Maka tidak ada yang tidak bisa dikerjakan. Nah, kita bisa beranalogi mengambil contoh di sini. Nah, ini 19 positif, ini 4 ya positif. Negatif 27, kita ambil negatif 7. Nah, kalau kecil seperti ini kan kita bisa beranalogi di sini. Berarti 4 min 7, 4 di sini. Ini 4, ingat. Min 7 ke kiri 7 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berapa? Oh, sama dengan min 3. Sama dengan min 3. Sekarang kalau ini tidak mungkin, ya boleh sebenarnya 19 dikurangi 27 begitu. Tapi kita beranalogi, mengambil contoh dari ini bisa. Bagaimana? Ini sama saja kan 7 dikurangi 4, tapi ada negatifnya. Kalau begitu ini ya sama, 27 kurangi 19, tapi nanti jawabnya pakai min, kan begitu. Ya, berarti kan 27 dikurangi 19. 7 dikurangi 9 nggak bisa, pinjam 1 jadi 17, ini jadi 1, ini nggak terpakai kan begitu. 17 kurangi 9, 8. Ya kan? 1 kurangi 1, 0. Jadi 8. Karena lebih besar minnya berarti ini min, berarti ini 8. Nah, gitu loh. Jadi kita bisa beranalog namanya, melihat contoh yang sudah ada. Oke? Ingat, caranya sesulit apapun, contohnya dari yang kecil. Gitu ya? Oke, sekarang kita lanjutkan yang contoh yang ketiga. Negatif 28 min 27. Ingat, di sini ada 2 tanda yang berurutan tanpa diselingi angka. Nah, ini harus diselesaikan. Min kemarin jadi apa? Apa? Jadi positif atau plus. Ini sama saja, gini kan 28 plus 27. Kalau seperti ini, masa kamu akan melihat garis bilangan? Ini kan pelajaran kelas berapa? Kelas 1, kelas 2 sudah, kelas 3 sudah. Jadi pelajaran kelas 6 itu anak-anak, tidak semua pelajaran kelas 6 itu sulit. Ya. Ada pelajaran kelas 6 itu ya dasarnya dari kelas 1. Nah, kalau ini kan dasar dari kelas 2. Lah kalau sulit, kalau kamu tidak bisa langsung, bisa memakai susun ke bawah. Kita cari tempat di sini. 28 plus 27. Nah, ingat anak-anak, biar kamu jadi anak yang canggih, kebiasaan kamu menggunakan jari itu dihilangkan. Kamu diberi otak oleh Allah itu untuk berpikir. Paksalah otak kamu berpikir. Otak itu semakin diberi beban,
masih suruh berpikir akan semakin cerdas. Tapi otak itu kalau jarang dipakai untuk berpikir, untuk malas-malasan, dikit-dikit nganggo kalkulator. Ora oleh nganggo kalkulator, nganggo driji, pakai jari. Ya lucu toh, sampai nenek SMP nganggo jari, nenek SMA nganggo jari, kuliah nganggo jari, kamu jadi pedagang, kalkulatornya di bawah anak kamu masa ngitung pakai jari. Ya lucu kan? Nah, maka kalau kita maksa otak kita, sekali paksa, hasilnya luar biasa. Paksa otak untuk berpikir. Karena begitu berpikir, akan semakin cerdas kita. Nah, itu ya. 8 tambah 7. Jangan pakai jari. 15. Tulis 5, menyimpan 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. Oh, jadi ini sama dengan 55. Tidak negatif. Walaupun nanti tadi ada negatif. Ingat, kalau ada tanda berurutan, itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. So, oke. Jadi, kalau angka besar tidak ada masalah. Kita bisa mencontoh, bisa melihat, beranalogi dari angka yang kecil. Sesulit apapun, pengerjaannya tetap tahap demi tahap. Dan pelajaran kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, itu banyak manfaatnya membantu di kelas 6. Oke? Nah, ini kita mengulangnya sudah. Nah, kita sudah mengulang. Baik, anak-anak sekarang kita lanjutkan, yaitu dengan pelajaran kita yang hari ini. Sekali lagi, monggo saya dibantu Bu Ika. Bu Ika juga guru matematika. Besok. Nah, agak ke tepi. Nah, ya, inilah pelajaran kita hari ini, kita tingkatkan ke ini. Ya. Bu Ika juga guru matematika, besok gantian dengan Pak Slamet. Kalau hari ini Pak Slamet yang memberi, besok ganti Bu Ika. Oke, anak-anak yang saya banggakan, anak-anakku yang hebat-hebat. Oke, kita sekarang melanjutkan derajat kita. Jadi semakin tinggi, semakin kita tambah usia, harus semakin tambah ilmu. Untuk itu kita sekarang hitung campur bilangan bulat. Nah, ingat, ya, catatan-catatan. Ya. Yang pertama, kalau ada tanda plus min atau min-min ini diselesaikan dulu. Ya toh? Kalau yang ini anak-anak, yang plus min jadi apa kemarin? Jadi min. Kelihatan merah? Oh, nampak. Tapi kalau min-min jadi plus. Ini harus kita ingat. Dua ini harus kita ingat. Ini yang kita kerjakan, yang kita dahulukan. Yang kedua, operasi kali, perkalian, atau bagi, lebih didahulukan daripada jumlah dan kurang. Mana yang ada di depan. Tidak harus kali yang didulukan. Kalau yang ada di depan pembagian, ya pembagian dulu. Kalau yang ada di depan perkalian, ya perkalian dulu yang dikerjakan. Sedangkan syarat yang ketiga, cara pengerjaan bersusun ke bawah. Ngentek-entek buku no Pak, ya tuku meneh no. Ya. Kalau tidak beli nanti ya kasihan yang jual buku, tidak ada yang membeli, terus tidak dapat pemasukan. Kalau kita membeli itu, kalau kita niati itu sedekah. Karena akan memberi maisah, memberi pemasukan, memberi rezeki kepada orang yang berjualan. Yang berjualan memberi jasa kepada pabrik, pabrik memberi jasa kepada karyawan yang tukang buat itu. Jadi niatilah kalau membeli sesuatu itu beribadah, bukan untuk kesombongan. Nah, itu semua langkah kamu akan menjadi ibadah. Semua akan mendapat hal. Bilang pada mama sama papa. Katanya Pak Slamet, maaf Pak, kalau kita membeli buku itu ibadah loh. Kok iso? Iya, karena memberi rezeki kepada orang yang berjualan, memberi rezeki kepada karyawan di pabrik buku sana. Itu kita niati ibadah. Nah, sekarang contoh, example.
Oke, kita lihat. 8 plus min 12 dibagi 4 kali 6. Ini sepertinya kamu bingung. Wah, kok seperti itu? Ingat, matematika itu setahap demi setahap. Langkah pertama, kalau ada dua tanda yang berurutan, itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini bukan kali atau bagi dulu yang dikerjakan. Kerjakan ini dulu. Berarti ini ditulis semuanya. 8 plus min jadi min 12. Dibagi 4 kali 6. Harus urut begini. Ingat, step by step. Tahap demi tahap. Yang kedua, ini sudah 8 min 12 bagi 4 kali 6. Operasi kali dan bagi didahulukan. Nah, berarti ini yang didahulukan apa? Pembagian dulu, berarti 8 ditulis. 12 bagi 4 itu 3. Itu toh? Min bagi plus min. Kan begitu, ingat. Tanda negatif atau positif ditulis belakangan. Saya ulangi. 12 bagi 4, 3. Min bagi plus min. Masih ingat kan? Nah, kalau kamu lupa berarti kamu tadi malam nggak ngulang. Coba diulang sebentar saja. Matematika jangan disingkiri kalau takut. Nah, terus kali 6, kali 6-nya taruh sini. Nah, ini yang mana yang didulukan? Jangan 8 kurangi 35, tidak. Harus kali dulu, berarti 8-nya ditulis biasa. 3 kali 6, 18. Min kali plus min. Sekarang kalau 8 min 18, nah tadi ya. Itu kan kita bisa menggunakan garis bilangan yang kecil. Nah, saya nulis lagi nggak apa-apa. Cukup 0, 1, 2, 3, 4. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Loh Pak, waktu 8 dengan 18, ingat, mencontoh itu sedikit boleh. Kita bisa menulis seperti ini, 2 dikurangi 6 begitu boleh. Ini dengan ini sama positifnya, ini dengan ini sama negatifnya. Ingat kita beranalogi tadi loh. Nah, sekarang kan kalau ini 2 dikurangi 6, 2 dikurangi 6 ke kiri 6 satuan wahid, isnen, salasa, arba, khomsah, sitah. Basa apa mau? Basa Arab. Nah, yang basa Jawa 6 satuan, setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6. Nah, jadi berapa ini? Negatif 4. Ini kan sama saja, 6 dikurangi 24, tapi masih pakai tanda negatif. Ini ya sama kan? Jadi 18 dikurangi 8, 10. Karena negatifnya lebih besar, ini pakai negatif kan begitu. Iya kan? Iya. Jadi tidak ada yang sulit. Nah. Jelas? Pak, contoh lagi. Oke, contoh lagi. Monggo, Bu Ika. Contoh lagi, anak-anak biar jelas. Nah, ini tampilan yang ketiga atau tampilan yang terakhir. Nah. Ingat, kita buat contoh yang lebih oke. Thank you, Bu Ika. Nah, ini sudah cukup besar angkanya. Pak Slamet ada sama dengan. Maksud saya, walaupun soalnya seperti ini, tapi pengerjaannya tetap ke bawah. Kalau pengerjaannya ke samping, nanti kalau ada kesulitan, ingat, sulit mengontrolnya. Kita buat seperti ini anak-anak, ini melatih otak kita berpikir sistematis, tertata. Jadi bukan hanya asal, tapi memang menata pikir kita. Ingat pikir kita, kemampuan kita itu
diberikan oleh Allah kepada kita itu supaya kita memanfaatkan. Jangan jadi orang malas. Malas itu termasuk menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu itu tidak baik. Oke, sekarang kita lihat negatif 48 dibagi negatif 12 plus min 6 kali min 3 min 10. Ini kalau ada anak-anak yang tidak siap, bingung. Kok angelnya seperti itu? Tidak. Tadi mana Buika tadi? Yang lembaran kedua Buika. Kita buka lagi pun yang lembaran kedua ini. Saya ini ya, sudah dampun pesan. Saya saja Buika. Saya. Nah, ini kan kalau ada dua tanda yang berurutan, ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ya toh? Ada dua tanda yang berurutan, ini dikerjakan lebih dahulu. Terus, jadi ini yang dua tanda yang berurutan yang mana? Nah, kita lihat, jangan tergesa-gesa ini sama ini. Jadi kalau ini belum dikerjakan ya ditulis ulang. Ya terlalu lama Pak, wong ingin mendapatkan hasil maksimal kok lama nggak mau. Ini ditulis ulang seperti ini. Nah, plus min tadi jadi apa? Min 6 kali min 3 tetap. Min jadi apa? Plus 10. Nah, kalau sudah semua tandanya satu-satu, baru kita mulai yang kedua. Kali dan bagi didahulukan daripada jumlah dan kurang. Nah, ini dulu. Maka ini yang kita dulukan per pembagian. 48 bagi 12. Ingat, tanda jangan dipikir dulu, mikirnya belakangan. 48 bagi 12 itu 4. Betul kan? Min bagi min plus, jadi tidak usah kita beri tanda. Nah, sekarang 6 kali 8, 6 kali 3, 6 kali 3, 18. Min kali min plus, ini masih plus 10. Oh. Ternyata akhirnya, kalau hitung campur itu terakhir, ingat anak-anak. Ingat pesan Pak Slamet ini, kalau tidak anak-anak saya sayangi, ini tidak saya beritahu bahwa kalau hitung campur sesulit apapun, itu bilangan bulat atau nanti bilangan cacah. Mesti terakhirnya tinggal operasi penjumlahan dan pengurangan. Mesti itu. Jadi tidak ada yang terakhir perkalian, itu jarang. Ya ada, tapi seperti ini. Kalau seperti ini kan mudah. Ini kita perlu garis benang tidak? Ya tidak, ini kan pelajaran kelas 1. Ingat, sesulit apapun, kembalinya nanti kita ke kelas bawah. Ya. Jadinya kita kembalinya nanti ke kelas bawah. Nah, ini satu-satu. Nah, 4 tambah 18, 22. Iki diisih ini sih. Ben gampang kok. 22 tambah 10 ya gampang, 32. Nah, ya toh? Jawabannya 32. Mana yang sulit? Kalau melihat pertama, sepertinya sangat sulit. Tetapi kalau kita menurut aturan langkah-langkah, ternyata mudahnya luar biasa. Begitu? Oke. Pak, belum puas Pak? Oke, ayo sekarang kita yang lebih sulit lagi. Lihat contoh di sini. Saya baca dulu. 90 negatif 2, min 27 dibagi min 9 kali min 2 plus min 8. Adakah dua tanda yang berurutan tanpa diseling angka? Ada Pak Slamet. Yang mana yang belakang? Kalau yang belakang maka ini ditulis biasa. 90. Ya kan? Min 27 tetap. Dibagi min 9 tetap. Kali min 2. Nah, plus min jadi min 8. Kalau sudah, ingat, bagi dan kali atau kali dan bagi,
kita dulukan, jangan dikurangi dulu. Nah, berarti kalau gitu ini masih tetap ditulis karena ini belum dikerjakan. 27 bagi 9, 27 bagi 9. Ingat, kelas 6, halo. Anak IPA, halo. Jangan pakai jari. Jarinya nanti untuk main game saja. Sekarang ini kita pakai untuk otak kita beri pekerjaan. Ingat, otak semakin diberi pekerjaan, semakin ditekan, semakin hebat. Orang yang tidak pernah berpikir, ora sok ben dadi terus muncul pinter enggak? Iya, oke sekarang kita lihat. Kita lihat berarti 27 bagi 9, 3. Itu toh? 3 kan? Oh iya. Min bagi min plus. Hah, enak. Ini masih kali negatif 2 dikurangi 8. Oke, biar tambah cantik saya pakai pemerah. Nah, pakai merah-merah biar cantik. Jadi kalau besok yang cewek-cewek tuh kalau tidak pakai merah-merah nggak cantik. Biar cantik besok pakai merah-merah. Tapi besok lo ya, sekarang belum boleh. Masa besok kelas 6 hari Kamis. Oh iya, hari Kamis ya. Ternyata kita ngambil tugas luringnya itu hari Kamis. Hari Kamis itu nanti luring boleh anak-anak sambil melihat sekolahnya, kelasnya, itu besok nyicil. Tapi pakai protokoler kesehatan yang ketat. Jadinya hari Kamis kita ambil tugasnya. Ya, ambil tugas, kamu boleh ikut mama, ikut papa. Karena waktunya dibatasi. Dan nanti jangan udah itu terus kumpul-kumpul, ketemu koncone rangkul-rangkulan, jangan. Ya biar lihat kelas saja, ketemu wali kelasnya. Nanti kalau kelas H, ketemu saya, wah gitu. Ya, tidak. Nanti semuanya bagus. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan. Ya sambil biar anak-anak pintar. Ini ada tambah kali kurang. Mana yang didahulukan? Oh, kali dulu. Oke. Jadi ini kalau ini kali 90 tetap. Ya. 3 kali 2, 6. Diberi ini diberi jarak. Plus kali negatif, negatif. Itu loh. Terus negatif 8. Nah, wis ini tidak perlu pakai garis bilangan. 90 dikurangi 6. 90 kurangi 6. Nah, ini banyak loh yang tidak bisa 90 kurangi 6 itu. Nah, 0 dikurangi 6 kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, itu dinaikkan. Terus minta tolong depannya. Minta tolong atau istilahnya menghutang. Tapi kalau saya minta tolong. Karena kalau hutang itu harus mengembalikan kok. Oh, kamu, aku hutang 9. Kapan kamu mengembalikannya? Ingat, hutang itu harus dikembalikan. Kalau kamu meminjam ini, nah, maka ini minta tolong. 9 saya minta tolong. Ya, beri saya angka 1. Oke, saya beri 1. Berarti ini jadi 8. Kalau ini sudah tidak terpakai, kamu corek. Ya, minta tolong. Oke, kalau sudah 10 kurangi 6, jari diam. Jari diam, otaknya berpikir, oh 4. Itu 4, sini 8. Ini sebetulnya begini, ini 84 dikurangi 8. Sama dengan nanti berapa. Karena kita sudah lama tidak sekolah, jarang yang mau belajar matematika, kadang-kadang pengurangan lupa. Nah, sekarang mari, kalau lupa kita mulai lagi. 84 dikurangi 8. Nah, cara mengurangi. Cara mengurangi diingat-ingat. 4 dikurangi 8 kan tidak bisa, wong besar angka 8. Maka minta tolong ke 8. Kalau minta tolong naik. Setiap yang minta tolong naik. 8, saya minta tolong diberi 1. Oke, saya beri 1.
Kalau 8 diberikan ke 41 kan tinggal 7. Ini tidak terpakai dicoret. Terus 14 dikurangi 8, 14 kurangi 8. Ingat, tangan diam, otak kerja. Oh, dapat 6, tulis 6. Oke, 7 dikurangi 0, 7. Jadi dapat 76. Ini kalau kamu tidak yakin, kamu balik. Apa betul 76 itu kalau ditambah 8 ada 84 ini. Jadi ingat, matematika sebenarnya bisa menilai dirinya sendiri. Kenapa? Karena sesudah selesai mengerjakan, kita coba, kita kembalikan. Betul apa? Tidak pekerjaan kita. Oke, jadi ini kalau begitu kita coba. 6 tambah 8, 14. Ditulis 4, menyimpan 1. 1 tambah 7, 8. Nah, jadi ada 80-an. Oh, betul kalau begitu ini jawabannya 76. Ada yang sulit? Tidak ada. Pak, contoh lagi, Pak. Oke, contoh. Oke. Kita akan membuat contoh pada suatu kertas kosong yang belum Pak Slamet siapkan. Monggo, Bu Ika. Nah, ingat, kita contoh sekali lagi. Nah. Monggo, Bu Ika. Ini dibalik ini ben orang penting. Nah, sip, kertas kosong. Jadi belum dipersiapkan oleh Pak Slamet sebelumnya. Ya, belum saya persiapkan berapa jawabannya belum saya persiapkan. Nah, saya tak duduk dulu. Ya, ingat, ini masih kosong dan belum saya persiapkan. Jadi nanti kalau ada yang bilang, oh Pak Slamet apa loh sudah tahu jawabannya, enggak. Sekarang mari kita lihat angkanya kita buat besar, tapi saya yakin anak-anak, besok Pak Guru, Pak Slamet juga Bu Ika, kalau membuat pertanyaan kepada kamu, karena ini masa pandemi dan jarang kita bertemu, nanti angkanya sederhana. Ya, angkanya sederhana tapi dipahami. Tapi kalau ada yang ingin meningkatkan kemampuan, ingin ngecek, jawab soal-soal di buku, soal yang mungkin diberikan oleh orang tua kamu kok angel-angel, ini saya beri caranya, catatannya. Karena memang kelas 6 itu adalah kelas terakhir di SD. Sesudah itu di SMP. Nah, di SMP nanti kalau belajar tidak seperti guru di SD. Ya, di SD itu dibimbing dan satu-satu, nanti di SMP bisa terserah, tidak ya sudah. Maka manfaatkan waktu mumpung kamu masih di SD, walaupun waktunya tinggal sedikit. Oke, kita buat contoh, kita masukkan ada operasi kali, bagi, tambah, kurang, 4. Oke, misalnya gini. Misalnya ada angkanya yang besar Pak, boleh. Misalnya katakanlah 112, ini sudah cukup besar. Ditambah Pak, boleh. Ditambah, ini min ya Pak, boleh. Min misalnya 65. Dibagi min 5. Misalnya, dikurangi, boleh dikurangi, min 2 kali 6. Ya, wah, kita aduh Bang. Ingat, mengerjakannya ke bawah. Ya, mengerjakannya ke bawah anak-anak. Biar menarik. Nah, mengerjakannya ke bawah. Ingat, pertama, ada 2 tanda yang berurutan tanpa diselingi angka, min-min atau plus-min, ini yang didahulukan. Ternyata ada, yaitu di sini dan ini. Maka angkanya masih tetap. Berarti buat sama dengan di sini, disusun ke bawah ya. Oke. Ini 112 tetap.
plus min jadi min 65. Ini belum ada operasi apa-apa. Bagi min 5 tetap. Yang dirubah itu hanya kalau plus min dan min. Ya, min jadi plus 2 tetap kali 6. Kalau sudah tandanya 1-1 baru pakai rumus tadi. Kali dan bagi didahulukan. Oke. Ini ada bagi. Oh. Ada bagi. Dibagi di sini ya. Ada kali. Nah, ini yang didulukan. Mana yang ada di depan? Kalau yang ada di depan bagi, ya bagi dulu. Misalnya nanti yang ada di depan kali, ya kali dulu. Ora kok digoleki kali dulu, enggak. Mana yang ada di depan. Oke ya? Oke, kita lihat. Kita beri sama dengan lagi. Karena ini belum dikerjakan, kita tulis. Bukan min atau plus yang kita dulukan. Pembagian. 65 dibagi 5. 65 bagi 5. Yen angel yang ini bersusun ke bawah atau porogapit. Nah, ingat, kembali ke kelas 4 lagi, kembali ke kelas 3 lagi. Ya, maka anak-anak yang meremehkan Pak gurunya di kelas 3, kalau kelas 4, oh, kesulitan sekarang. Oke. Nah, 65 dibagi 5, Pak itu min 65. Ingat, tanda itu ditulis belakang. Tanda-tanda negatif atau positif itu nulisnya belakang. Bukan min 65 bagi 5, enggak. Itu nanti. Nah, sekarang caranya 6 dibagi 5 dapat ya 1. Ya kan? 1 kali 5, 5. Terus dikurangi. 6 kurangi 5, 1. Kita menurunkan angka 5. Jadilah 15. 15 bagi 5, masa ya lupa? 3. Ya kan? 3 kali 5, 15, ini 0. Nah, kalau kamu tidak percaya atau belum yakin, boleh dikalikan 13 kali 5. 3 kali 5, 5 menyimpan 1. 1 kali 5, 5 tambah 1, 6. Betul. Nah, ini baru kita teruskan, ini berapa? 13. Jangan diberi tanda dulu. Min bagi min plus. Oke, sekarang 2 kali 6, bukan tambah 2 dulu, 2 kali 6, 12. Plus kali plus, plus. Oh, manisnya, tinggal penjumlahan semuanya. Ya, jadi akhirnya hitung campur itu kalau tidak ke penjumlahan-penjumlahan, ya pengurangan-pengurangan atau penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan dan penjumlahan. Jadi kali ini wis ora enek. Baginya sudah tidak. Jadi ternyata terakhir hitung yang serumit ini itu kita kembali ke belajar di kelas 4. Jangan langsung kalau kesulitan. Boleh satu-satu. 1, 1, 2, 1, 3. Ditambah. Ya kan? 2 tambah 3, 5. 1 tambah 1, 2. Ini 1. Nah, ini sudah 125. 125. 125. Ditambah 12. Ingat, selangkah demi selangkah. Dilanjutkan sini boleh ure-ureannya. Daripada nulis ini, nulis 125 lagi itu kalau ditulis itu ini apa tinta kamu itu menghabiskan 10 cm loh. Padahal menurut ukuran itu tinta itu kan paling hanya kalau untuk nyorek itu sekitar 6.000 meter, sekitar 2.000 meter sudah habis. Tinta itu ukurannya, kalau tinta yang baik. Jadi kalau ini kita ngirit, ini kita tidak usah tulis lagi, kita ngirit tinta. Ini mungkin 10 sentinan. Nah, ya nah, tulis bawahnya saja 12 ini. Jangan salah meletakkan. 5 tambah 2, 7. 2 tambah 3, telu. Nah, 1 tambah 1, 1. Oh, berarti 137. 137.
Nah, ini adalah jawabannya. Mau kamu kotai boleh, mau kamu katoki ya boleh, mau kamu lingkari ya oke. Menandakan bahwa itu jawabannya. Ingat, kalau kita susun secara seperti ini, sistematis ini, otak kita tertata. Akhirnya apa? Matematika tidak sulit. Saya sudah mengajar 34 tahun di sini. Jadi kalau setiap kali mengajarkan bilangan bulat di kelas 6 awal sudah bingung. Tapi dengan cara-cara seperti ini yang menyenangkan ini insya Allah anak-anak bisa. Anak-anak, oke? Hari ini pelajaran kita cukup itu. Dan saya menganggap untuk pelajaran bilangan bulat selesai. Ingat, yang pertama pengenalan bilangan bulat sudah melalui YouTube. Terus yang kedua penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian sudah. Kemarin, tadi masih saya ulangi. Hari ini kita angka yang besar terhitung campur. Sudah selesai saya sampaikan. Akan tetapi anak-anak, kalau anak-anak masih mengalami kesulitan, yang kelas A sampai kelas D, bertanya pada WK boleh. Japri, yang kelas E sampai dengan kelas H, bertanya pada Selamat boleh. Tapi yang kelas A sampai D mau bertanya pada Pak Selamat, boleh. Kamu semua anak saya. Kamu semuanya anak Bu Ika. Ingat. Itu ya, jadi tidak usah membedakan. Nah, ingat, ini kalau kamu saat ini sudah bisa, untuk bisa, tetap bisa, kamu harus belajar membuka lagi, nanti waktu malam hari, waktu jam belajar, ya belajar. Nah, kalau yang saat ini baru agak bisa, nanti malam kamu mengulang belajar, insya Allah bisa. Man jada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, pasti bisa. Sekian dari Pak Samo, saya ingatkan, tugas-tugas yang belum anak-anak kerjakan, silahkan dikerjakan. Ya, karena hari Kamis nanti dikumpulkan. Ingat, bukan hari Rabu, tapi diralat ini hari Kamis. Bilang sama mama, papa, hari Kamis ke sekolah. Mudah-mudahan nanti yang belum dapat buku matematika, hari Kamis sudah ada. Buku salam mudah-mudahan yang kemarin belum ada, besok sudah ada. Ya, terus tugas-tugas lain disusun berdasarkan itu. Jangan ada satu pun tugas yang tidak dikerjakan. Bilang sulit, bilang tidak bisa, tidak dicoba. Rumusnya Pak Slamet tidak ada anak bodoh. Yang ada anak itu kemarin malas, nanti kalau belajar pasti bisa. Selamat pagi anak-anak. Selamat belajar di rumah, mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Jangan lupa sholat tepat waktu, mengaji, belajar, taat kepada Bapak Ibu di rumah. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.